Halo, hari ini ketemu lagi Jadi lu yang opening aja. sama gua Fajar. Kali ini ditemenin sama temen gua. Halo, gua Hadi. Kameramen. Biasanya jadi kameramen sama editor, cuman karena kita ada ekstra tenaga sekarang jadi gue nyobain frame. Dan karena host biasanya juga lagi males, jadi ya udah gue in frame. Nah, Hari ini mau bahas apa nih? sekarang tuh banyak pertanyaan gini, Jar. Gue 1 juta dapat apa, gue 2 juta dapat apa, gue 3 juta dapat apa gitu kan. To the point gitu. Gue buat beberapa orang yang nggak mau ribet, jadi nih gue udah 2 juta dapat apa gitu. Nah biasanya tuh yang pertanyaan gitu lebih sering diungkapkan sama apa ya, Sama yang newbie ya? pemula. Nah biasanya banyak yang pemula yang Masih bingung gitu, bingung milih produk apa. Jadi nih gue ada 2 juta jadi Pengen apa gitu. Ya, Nah itu. sekarang di video ini kami coba bikin rekomendasi dengan 2 juta tuh lu dapat apa aja atau 1 juta lu dapat apa aja gitu. ya pokoknya range 1 sampai 2 jutaan lu dapat apa aja. Yang namanya lu mau denger lagu, lu mesti punya player sama si outputnya IM ataupun earbud atau apa ya. Nah di sini untuk DAP kita ada apa aja? DAP-nya ada Vio X1, X2, X2, Vio M3, X2, X3. Nah, buat Ini apa? ini Ovomaltine. Oke. Untuk IM-nya ini ada IM, ada earbud sih ya, campur-campur. tapi headphone nggak Headphone. kita masukin karena Mungkin headphone kebanyakan di rumah ya, kalau buat denger di luar sih buat gaya doang. nggak ya, kecuali lu mau gaya-gaya ala-ala DJ bawa headphone keluar ya udah nggak apa-apa, silahkan. Cuman karena kayak orang kurang gila aja sih kayaknya. kayak kurang praktis aja gitu ya, makanya nggak kita masukin. Di sisi kanan kamera itu ada basso Zero Audio basso. Terus ada kembarannya cuman lebih kecil. Ini Tenor. Zero Audio Tenore. Terus ada Audio Technica. ATH Audio Technica IM50 yang gue pakai sehari-hari biasanya. Ada produk yang hype-nya kenceng, earbud Femong, tapi bukan yang plus, ini Femong yang biasa. Terus ada ViSonic GR02. Ini entry level ViSonic lah ya. Ya, bisa dibilang. Bisa dibilang entry level ViSonic. Nah, di depan gua sekarang ada IM ViSonic VSD3S. Terus ada Yuin PK3 yang dulu tuh jadi earbud sejuta umat sebelum datangnya Femong. Terus ada Havi Pro 1. Ada DBE HF10 Rev 3 yang udah direkebel sama DBE PR30 Ref. Rev 3. Ini yang ada mic-nya apa yang Yang non mic. Tapi kalau yang mau yang mic juga ada, cuman suaranya sama aja sih. sama aja, suaranya ada yang mic ada yang enggak. Oke. Nah, jadi barang-barang yang ada di sini itu bakal kita rekomendasikan, kita pasang-pasangkan gitu. Apaan? Mulai dari lu dulu. Kalau misalnya Nih gua punya budget 1 juta tapi pengen denger musik yang enak. Nah, mungkin playernya bisa X2 atau Vio M3, tergantung selera lu yang mana. Kalau lu suka UI yang zaman dulu ya pilih X2. Kalau UI zaman sekarang M3, suaranya juga nggak beda-beda jauh sih. ya karena emang user interface-nya beda banget sih. banget. Kalau ibaratnya itu kalau handphone lu 3310 sama Android lah gitu. Terus User interface-nya. kalau masalah suka atau enggak, menurut gua lebih suka M3. Udah ada internal, UI-nya kekinian, suara sih emang ya beda-beda dikit lah. Lebih tipis juga ya, Jar ya? Ya Kalau lebih gua lihat tipis. dari ini. Terus buat UI emang lebih praktis M3 sih daripada X2. Buat IM-nya, lu suka lagu apa? Lu suka dengerin genre apa? Itu tinggal dipilih. Di sini ada IM yang V-shape, ada yang warm. V-shape tuh kalau di equalizer lu dari ujung kiri ke kanan tuh iya sih. bentuknya kayak V gini. Terus ada Yuin PK3 dan ada yang flat, HV, cuman nggak kuat di drive. Makanya gua di sini nyimpen Vio A1.
Oh, jadi kalau lu mau pakai IM Havi, HV, lu mesti pakai ampli. Kalau nggak pakai ampli, suaranya butek, Oke. nggak keangkat. Nah, gue pengen pendapat gue nih ya sebagai pemula di dunia audio portable gini. Ini ada Basso, ada Tenore. Ini satu merek kembaran. Cuman kalau Basso ini lebih ke Ya, sesuai namanya, bass ya. Jadi lebih ke kalau lu masih sebelumnya kebiasaan di komputer denger lagu pakai 2.1, Nah, mungkin lu lebih cocok pakai ini Basso. Kalau lu pengen beralih ataupun lu lebih suka treble instrumen detail, gua sih nyaranin saudara kembarnya Tenore. Ini sama aja, cuman beda di housingnya aja ya. Basso lebih gede Basso ya. lebih gede. Dari segi warna, Sama. kabel, nggak beda jauh bentuk agak beda sedikit sih kalau Iya. kalau gua lihat mah. Ya cuman kalau Tenori lebih ke treble, Basso lebih ke bass gitu sesuai namanya. Tapi gua tuh nggak terlalu nyaranin make ini untuk orang yang misalnya lu pakai buat sambil treadmill gitu atau sambil jogging, karena ini makainya straight down, bukan over ear. Straight down tuh begini nih. Langsung aja begini. Langsung nyolok. Bukan begini. Pakai diputar dulu. Nggak begini. Jadi rentan posisinya berubah, sedangkan kalau di IM in-ear monitor itu agak sangat berpengaruh ya yang Iya. namanya positioning itu. Dari bahan ear tips juga pengaruh gitu, yang positioning yang enak untuk si IM ini gitu. Nah, kalau tadi ini karena makainya straight down jadi bisa dibilang kurang mobile kali ya, Jar. kurang enak juga sih sebenarnya kalau pakai straight down. Gerak dikit pasti posisi si housingnya tuh pasti gerak. Nah, itu nggak akan enak sih buat dengerin. kalau produknya Zero Audio ini karena straight down jadi agak kurang bisa dipakai jalan-jalan atau lari-larian. Gue sih nyaranin ini Ya. IM50. Ini gue pakai harian. Dia tuh suaranya mirip-mirip Basso sebenarnya, jauh kalau dibanding Tenore, tapi kalau lu mau otak-atik di Kabel. equalizer ataupun kabel, oh ya ini detachable. Tips. Ini detachable, kabelnya bisa dilepas. Cuman ya susah juga sih nyari pin yang dipakai Audio Technica tuh. Pinnya beda sendiri gitu. Sama bisa lu akalin kalau misalnya lu mau lari ke treble itu, ganti ear tipsnya. Ear tipsnya tuh bisa pakai punyanya apa sih? Spin fit, kalau nggak ortofon itu bisa lu ganti gitu. Untuk kenapa gue nyaranin ini untuk beraktivitas, ini bentuknya tuh sturdy banget. Dia makanya over ear, dan memori wire-nya bisa dibilang agak ngerepotin kalau pertama kali lu pakai, karena apa ya? Apalagi yang nggak kebiasa pakai over ear tuh pasti ribet. Pasti Ini tuh ribet. kayak gimana, pasti kebalik. Antara kebalik atau susah nyangkut di kuping. Kalau kupingnya rada caplang kayak gue ya Ya. agak susah di awal-awal, tapi kalau udah dapet posisi yang enak ya udah dia stay di kuping lu gitu. Sebenarnya gue juga naksir sama ini sih, Tenore, cuman ya karena itu gue mikir Kabelnya gue pakai audio portable tuh untuk mobile gitu, untuk sambil jalan untuk apa, makanya gue lebih cenderung ke IM50. Cuman gue otak-atik sedikit di equalizer ataupun di ear tipsnya. Nah terus di sini ada Gear 02. Gear 02 gimana sih suaranya? Suaranya mirip-mirip Ata IM50, cuman nggak mirip sih itu. Kalau misalkan lu mau upgrade dari Gear 02, yaitu IM50. Suaranya juga sama-sama ngebass. Cuman ya bentuknya yang straight down. Oh bukan over ear ya dia? Bukan. Tapi orang-orang sih masih bingung gitu antara GR02 atau DBE PR30. Kadang yang awam tuh suka cocoknya sama GR02, cuman bentuknya cocok sama PR30. Selera sih, Selera. jadi masalah bentuk, masalah pemakaian, selera gitu. Worm apa Bray? Yang mana? GR02? Worm. Ya? Worm semua rata-rata buat Yang ada di sini untuk kebanyakan worm sih. entry level rata-rata suaranya itu worm.
Ini kan yang entry level juga Kecuali- masih nyari bass. Soalnya Tenore, Soalnya Hafi. Tenore sih, Sama sama Hafi. Hafi. Terus ada ini earbud nge-hype banget ya, Ya, hype. zaman dulu ya. Packagingnya juga kalau Sampai yang plastik obat. Vemong Plus sih packagingnya nyebelin banget. Cuman kalau yang ini tuh harga berapa? 110. Nah, harganya 110.000. Lu cuman dapet packagingnya plastik obat. Gimana sih kalau lu beli obat resep dokter di apotek? Nah, kalau lu mau lihat, kita ada reviewnya juga kan ya? Udah komparasi earbud. Komparasi earbud 100 ribuan, lu bisa klik di sini. Ini menurut gua suara ini nge-hype. Cuman menurut gua ya suaranya kalau ketemu pick, apalagi vokalisnya cewek tuh bikin sakit kuping banget gitu. Apalagi kalau lu pakai player misalnya X1 tuh terkenal picknya agak gitu ya. Jadi kurang bisa kontrol picknya, jadi ya selamat kuping lu sakit gitu. Sama suara vokalnya tuh agak nasal namanya. Jadi suara nasal tuh Hidungnya kayak dipencet. nyanyinya tuh kayak begini suaranya. Terus Kalau dari segi harga yang ada di sisi gua ini, sisi kanan kamera ini tuh IM50 itu harganya di 745 ya. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Cuman yang warna putih kita lagi nggak ada. Sebenarnya keren yang warna putih sih kalau menurut gua. Jadi housingnya putih, terus logo ATH-nya ini dia hitam gitu. Bisa lu lihat di Google. Ini 745 Tenore sama Basso itu tuh harga resminya 850, cuman sekarang banyak beredar yang versi group buy. jadi Harganya turun sekitar 600 dari 500 600, cuman garansinya lu tanggung sendiri. Oke. Kalau lu rusak ya udah itu jadi bangkai aja, nggak bisa dipakai. Vemong ada di harga paling murah ya Paling kayaknya murah. di sini 110.000. Yang namanya suara selera sih ya. Kalau lo masih penasaran, monggo bisa cobain di toko audio terdekat. Cuman kalau kata kami sih aneh. Nggak enak. GR02 harga di 400 pas. Pas. 400-an. pas. 400 pas. Ya sekitar segitulah. Nah, ada minus 2 Ya, 2 produk Zero Audio ini. kabel. Kabelnya gampang lepas, kabelnya Riskan tipis, banget. jadi sering. Apalagi kalau pakainya jorok, asal tarik. Nah, jadi gua nggak nyaranin lu pakai produk Zero Audio ini sambil kalau lu lagi malam mau tidur, nemenin lu lagi tidur, itu gua nggak nyaranin karena dari housing ke ininya tuh Bakalan kecabut. gampang putus, gampang kecabut gitu, ringkih. X1 ini ada di harga 1,35 sampai 1,4-an lah gitu. Terus di sebelahnya ada X2. Ini kecil banget, cuman agak tebal, bahkan lebih tebal dibanding X1. Gimana ini Jar suaranya? Suaranya tadi mirip-mirip M3, cuman UI-nya tuh lebih ribet. Lu kalau misalkan lagi play lagu, lu mau nyari lagu yang lain tuh mesti di pause dulu baru masuk menu. Sedangkan yang lain kan bisa sambil dengerin lagu sambil pindahin juga Oh kan. iya, jadi nggak Iya. non-stop music Buat in your ear efisiensi lah sih ya. nggak efisien. Nah, itu di sisi lu deh sekarang. Si Jelasin. gua yang M3 kan tadi udah mirip-mirip, udah gue jelasin. Nah, di sini ada Ya. X2 X3 paling rekomen sih sebenarnya menurut gua. Cuman harganya di 16 lu bakalan dapat IM yang cuman seharga 400.000. Tapi ini beneran recommended. Oh berarti seharga lah ya ini Iya. X1 sama X2 X3. Cuman gua lebih recommended ini kalau enggak mempermasalahin UI. Nah, Balik lagi sih X2 tuh masalahnya UI. Kalau lu suka earbud, lu bisa pilih DBA HF10 Rep 2 yang di recap apa PK3. Tapi gua lebih suka DBA HF10 yang udah di recap. Suaranya lebih enak, lebih open, bassnya lebih empuk, lebih dapat, separasinya juga oke daripada PK3. PK3 juga enak, cuman gua rasa bassnya tuh kurang. oke. Jadi Kalau ya, gue mau nanya, kalau ini yang versi reachable sama yang kagak di reachable, nah, dari segi harga sama performa terpaut seberapa jauh sih?
Kalau buat harga sih cuman terpaut 250 kan. Bedanya 250 ribu. 250.000, cuman Lumayan. performanya jauh banget. Oh. Jujur, jauh. Ini harganya berapa emang? 350. 350. Itu enak banget. Yang tadinya bassnya bumi, yang isinya cuma bass doang, itu detail udah kedengeran, high-nya udah jelas bunyinya, mid-nya makin smooth, makin enak. Dibanding PK3, ya mungkin ke selera juga sih. Dulu juga sempat suka PK3, cuman begitu ada DBE yang dekabel lebih suka DBE, baik lagi selera. Buat IM-nya gue lebih rekomen, tapi kalau memang budget lu pas-pasan, PR30 udah lebih dari cukup. Tapi kalau misalkan ada budget lebih, sekitar nyampe 800 ribuan, lu tinggal pilih, mau pilih VSD 3S, apa mau HV. Hafi. Tapi Cuman kalau keep it in mind, Nah. Hafi lo mesti pakai ampli lagi. Ya, harga amplinya berapa? A1. 380-an ya itu lumayan lah. Ya, kecuali lo mau nambahin budget dan mau sedikit repot karena mesti di Stacking. stacking. Walaupun ini sebenarnya si A1 ini udah ada klipnya sih. Terus Jadi mau bisa tahu lu- gimana suaranya juga udah di review kan. Nah, kita juga udah nge-review A1, bisa dilihat videonya aja langsung nanti. Nah, yang menurut gue sih lebih, kalau emang lu nggak mau ribet, VSD 3S sudah lebih dari cukup. Cuman kalau lu mau ribet, yang lu kupingnya kuping teknis, lu bisa pilih HV, lu bisa dengerin detail yang lu cari, lu bisa ngabisin instrumen yang dipakai di lagu itu. Buat fun lu bisa VSD 3S. Harga, ya, tadi buat harga VSD 3S di 790, PK3 sekitaran 500.000, terus HV 750. Ini udah disebutin tadi 350, dan PR30 330, yang mic 380. Mungkin kalau lu masih pengen nge-switch antara DAP dan handphone lu, mungkin lebih enak PR30 yang ada mic-nya kali ya. itu Jadi lebih enak. kalau misalnya tahu-tahu ada telepon nggak mesti lu lepas ganti handphone. handphone, Kalau ganti- gitu itu kan ribet gitu. Jadi bisa lu ambil PR30 yang udah ada mikrofonnya. Nah, sekarang comparing nih Jar, gimana caranya sesuai judul 2 juta. Gimana caranya IM dan earbud yang ada di sini yang lu rekomendasiin? yang gua suka X3 sama DBE. Kalau lu suka earbud ya, S3 sama DBE ini. yang 510 recoverable. Itu lebih enak. Enggak lebih enak sih emang. Gua cocoknya itu buat under 2 juta yang mepet banget 2 juta. Under 2 juta tapi yang namanya Rockbox tuh customizable banget loh. Lu bisa ngerubah suara lu. Lu bisa belajar buat jadi apa ya, buat Ngotak-ngatik. belajar ngotak-ngatik audio. Ngotak-ngatik audio, Equalizer lu ngotak-ngatik itu komplit. Heeh. Berarti X2 X3 sama Itu kalau emang lu F10 suka recoverable earbud. otak-atik tanpa memperdulikan user interface-nya ya. Tapi kalau emang mau lebih budget Ini berapa total kalau dua ini? 1,9. Masih 1,9. kembalian tuh 50.000 lumayan buat baso. 1950 lah ya, kurang lebih. Cuman kalau mau emang apa ya, punya budget lebih, gue sih lebih prefer sama VSD 3S PSD 3S sama sama X2 X3. Cheese harganya 2, Cuman harganya lebih 2,3 apa 2,4. oke. Ini kita singkirin dulu sebelahnya. Sebenarnya M3. Vio M3, cocoknya sama apa nih Jer? Gue sih M3 sama Vemong juga cocok sih, cuman ya tetap enggak. Tetap Vemong. Gue lebih suka sama ini nih. Vemong pakai AK ya Vemong. Ini apa sih? PK3. Yuin, Ya, Yuin PK3. kan tuh rada bright, terus pakai Vio yang gawam juga udah lebih dari cukup sih. Keunggulannya apa ya? UI kali ya? UI. Kalau dibanding X2, X2 user interface-nya Terus lebih internalnya juga dia punya internal berapa giga? 8 Oh iya. lebih. Lebih lo nggak usah beli memory card lagi untuk sementara. Terus gitu, harganya lo juga bisa. udah turun tuh M3 Ini total berapa ini sepaket ini? 1.100.000, 1.200.000 lah. 1.200.000 lah, nggak nyampe 2 juta, mepet dikit dari 1 juta. Jadi Nah, jadi masih bisa recommended. pakai ampli, cuman gua nggak rekomen sih, soalnya nggak ada line out. Terus Ini udah. menurut lu gimana? Yang cocok sama X1 sama X2 X2? Gua tuh pengalaman belum banyak ya di audio portable karena gue mainnya dulu tuh speaker 2.0 sama komputer karena keseharian gue dia di depan komputer. Gua tuh beli
ini X1 hibahan dari temen gua. Karena kalau beli barunya gua agak kurang rela ngeluarin duit segitu Buat hobi baru ya. untuk hobi baru gitu. Mungkin nggak tahu kalau udah berapa lama gue rela apa enggak. Gua itu nyaranin X1 kalau lu treble head, lu ngincer detail. Gua tuh sebenarnya nyaranin sama Zero Audio Tenore ini. Gue nyaranin sama ini. Cuman gue nggak saranin setup ini ketika lo hobi treadmill atau lo hobi traveling ya, jogging pagi-pagi atau nyari Pokemon. Itu gue nggak nyaranin karena bisa lepas tiba-tiba. Tapi emang detailnya enak banget sih pakai ini. Iya, emang. Untuk harga segini ya. Tenore itu udah Tenore komen sama sih. X1 tuh detailnya enak banget, treble tuh pas lah gitu, nggak bikin kuping lu terlalu sakit. Jadi untuk daily setup gue nyaranin IM50 sama X1 Tapi itu budgetnya jadi agak lebih sih gitu. Tapi kalau mau budgetnya pas ya second lah. lu bisa nyari yang second ataupun si IM50 nya bisa lu ganti dengan Baso which is harganya Sama juga 8,5. Ya kecuali kalau dapat yang barang grup buy tadi. iya, kecuali lu dapat yang grup buy tadi lu bisa jadi 2 juta lah ya. Masuk. Ini sama ini. Kalau ngincernya detail buat di kamar doang, nggak buat dibawa jalan-jalan, ini Tenore sama X1. X2 Ya, kayak tadi sih, yang M3 paling PR30 bisa, Visonic juga bisa. Itu baik lagi ke selera, lu bisa nyari di toko mana, lu bisa nyobain langsung kalau misalkan lu pengen nyobain X2. Nah, terus kenapa di sini ada A1? Karena gue bilang tadi ini pasangannya Hawi yang mesti di drive pakai ampli. Itu tuh paling enak pakai iPod Touch 4. Cuman berhubung nggak ada, itu sebenarnya rekomen banget kalau lu suka yang teknis, kata gue. Itu lu bakalan dapet teknis, lu bakalan capek sebenarnya kalau dengerin teknis. Tapi kalau emang lu orang awam yang bener-bener pengen ngabsen instrumen yang ada di lagu yang biasa lu dengerin, lu cobain Havi, terus tambah ampli A1 atau enggak ada topping NX1, terus playernya pakai iPod Touch 4. iPod Touch 4 ya kita Itu bisa under 2 juta. Kalau misalnya iPod Touch 4 secondan sekitar 600-750. Dan enaknya itu bisa Spotify juga kalau iPod Touch 4. Jadi connect WiFi, install Spotify ataupun apalah itu. Nah, Bisa pakai itu, jadi kalau kalian bosen sama musik yang kalian punya. Oke, segitu aja kali ajar ya? yang kayak segitu. Kalau Oh, misalkan nggak mau bosen, lu bisa sambil ngemil pakai roti. Dengerin lagunya tuh nggak akan pernah bosen itu. Iya, Enjoy banget tuh. enjoy. Lu rotinya lu goreng, lu keringin, terus cocol sini sambil denger lagu, itu Udah paling enak lah. the best. Mau beli ntar gua kasih linknya di bawah, link Tokopedia-nya. Oke? Udah segitu aja sih. Oke, jangan lupa Buat like, kalau kalian suka, kalau enggak juga nggak apa-apa lah. pengen info-info seputar audio yang lain juga lu bisa subscribe channel kita. Subscribe supaya lebih, kalau kita update kalian langsung tahu gitu. Oke? Gua Hadi, Gua Fajar. Terima kasih. see you next time.